Selama beberapa tahun terakhir, kita tahu bahwa Netflix telah menjadi primadona bagi pecinta film nih. Berkat kemampuannya yang menyediakan berbagai macam genre, mulai dari film hingga serial yang berkualitas. Dilansir dari Britannica dalam Tempo.co, Netflix didirikan oleh Mark Randolph dan Reed Hastings pada 29 Agustus 1997 di California, Amerika Serikat. Awalnya sebagai layanan penyewaan DVD yang dikirim melalui pos. Pada 14 April 1998, mereka meluncurkan situs netflix.com untuk penyewaan dan pembelian DVD secara online. Pada 1999, Netflix memperkenalkan skema biaya bulanan tanpa batas waktu penyewaan yang berhasil menarik 600.000 pelanggan dalam 3 tahun. Pada 2005, Netflix memiliki 4,2 juta pelanggan dan mulai mendapatkan dukungan dari studio Hollywood. Pada 2007, Netflix meluncurkan layanan streaming film dan serial TV, dan pada 2008 mereka bermitra dengan perusahaan elektronik untuk memperluas akses ke platform melalui berbagai perangkat. Pada 2010, Netflix tersedia di perangkat Apple dan Nintendo Wii serta berekspansi ke Kanada, Amerika Latin, Karibia, Britania Raya, dan Irlandia. Pada 2011, Netflix mulai memproduksi kontennya sendiri dimulai dengan House of Cards yang dirilis pada 2013. Pada akhir 2015, Netflix tersedia di 60 negara dan pada 2016 mereka menjangkau 190 negara termasuk Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa Netflix adalah pelopor dalam industri perfilman dengan berbagai inovasi dalam layanannya. Netflix juga berani memproduksi film-film original dengan anggaran yang besar, dengan kualitas yang tentunya juga luar biasa. Netflix sebagai salah satu perusahaan streaming terbesar di dunia telah membawa banyak perubahan signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana Netflix mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada dampak ekonomi. Netflix sendiri telah berinvestasi dalam produk konten lokal yang ada di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di industri kreatif lokal. Produksi film dan serial seperti The Night Come For Us dan Imperfect melibatkan banyak sekali pekerja kreatif lokal, mulai dari penulis naskah, sutradara, aktor, hingga kru produksi. Selain itu, kehadiran Netflix juga meningkatkan pendapatan pajak bagi Indonesia. Dengan lebih banyak produksi lokal dan langganan layanan streaming, pemerintah memperoleh pemasukan tambahan dari pajak. Namun, dominasi Netflix dapat mengancam bisnis media lokal yang lebih kecil. Perusahaan media lokal harus meningkatkan kualitas produksi mereka untuk bisa bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Bagi beberapa bisnis tradisional seperti toko DVD dan stasiun televisi lokal, Netflix membawa tantangan besar. Banyak dari bisnis ini mengalami penurunan serta pendapatan karena konsumen mulai beralih ke layanan streaming yang lebih nyaman dan menawarkan beragam konten. Kemudian ada dampak sosial dan budaya. Netflix membawa konten dari negara core ke Indonesia. Hal ini memperkenalkan budaya, nilai, dan gaya hidup barat ke masyarakat lokal. Serial seperti Stranger Things dan The Crown sangat populer di Indonesia. Ini memperkenalkan gaya hidup dan nilai-nilai barat kepada penonton lokal. Namun, Netflix juga membantu mempromosikan budaya yang ada di Indonesia ke audiens global. Serial seperti The Raid dan Impetigore mendapat perhatian dari penonton internasional. Hal ini meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Netflix juga mendukung produksi film dan serial yang menggambarkan budaya dan cerita lokal seperti Gundala dan Ali. Selain itu, Netflix menyediakan akses mudah ke berbagai konten berkualitas sehingga meningkatkan pilihan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Netflix, penonton dapat menikmati berbagai genre film dan serial dari seluruh dunia sebelumnya mungkin sulit diakses. Kemudian ada dampak teknologi. Netflix mendorong adopsi teknologi streaming dan internet Indonesia, meningkatkan infrastruktur dan penetrasi internet untuk menikmati layanan Netflix dengan kualitas terbaik. Masyarakat Indonesia perlu memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Hal ini mendorong penyedia layanan internet untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan mereka. Netflix juga mempengaruhi peningkatan penggunaan perangkat streaming seperti Smart TV, set-top box, dan perangkat mobile.
Adopsi teknologi ini membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang mendukung pengalaman menonton yang lebih baik. Selain itu, kehadiran Netflix mendorong pertumbuhan ekosistem startup teknologi yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya startup yang menyediakan layanan pendukung seperti platform distribusi konten, analisis data, dan pemasaran digital. Dan kemudian ada dampak politik. Dari sisi politik, pemerintah Indonesia mungkin bisa mengatur konten Netflix dengan kebijakan seperti presentasi konten lokal, sensor konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal yang tumbuh di Indonesia, dan pajak digital. Tujuannya adalah untuk melindungi industri media lokal dan mempromosikan budaya lokal di platform global seperti Netflix. Namun, regulasi yang terlalu ketat bisa menghambat industri dan pertumbuhan industri media serta mempengaruhi soft power itu sendiri. Hadirnya layanan video streaming Netflix ini memudahkan kita pengguna internet untuk menikmati konten-konten video dari berbagai platform streaming yang tersedia. Berbagai layanan video streaming ini menawarkan harga langganan yang relatif sama setiap bulannya. Jadi dengan hadirnya berbagai layanan video streaming, baik lokal maupun internasional, bagi pengguna internet semakin dimudahkan untuk menikmati konten-konten video melalui perangkat dengan dukungan yang dimiliki. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan media digital ini, Netflix memulai mengembangkan bisnisnya menjadi layanan streaming secara daring yang bisa diakses baik pada televisi maupun PC. Dan pendapatan dari Amerika Serikat dan Kanada menjadi andalan Netflix karena telah menyumbang hampir 43% dari pendapatan perusahaan. Terus juga pendapatan Netflix dari wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika tumbuh menjadi 9,3%, YoY menjadi 2,56 miliar dolar pada kuartal 1 tahun 2022. Wilayah ini menghasilkan sekitar 33% dari Netflix dan juga pendapatan Amerika Latin naik 19,4%, YoY menjadi 999 juta di kuartal 1 2022. Amerika Latin adalah wilayah dengan pertumbuhan tercepat kedua untuk kuartal tersebut. Hal ini menyumbang hampir 13% dari pendapatan kuartalan Netflix. Pendapatan dari wilayah Asia Pasifik meningkat menjadi 20,3%, menjadi 917 juta pada kuartal 1 2022. Asia Pasifik tetap menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat Netflix selama kuartal tersebut, yang dimana menyumbang hampir 12% dari pendapatan perusahaan. Pendapatan Netflix dapat dikaitkan dengan teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Wallerstein adalah seorang sosiolog dan analis sistem dunia yang mengemukakan pandangan tentang struktur ekonomi global dan posisi negara-negara di dalamnya. Teori sistem dunia Wallerstein didasarkan pada pemikiran Marx dan menjelaskan tentang struktur kapitalisme global serta peran negara-negara dalam sistem ini. Dalam konteks pendapatan Netflix, perusahaan ini beroperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis dunia yang dijelaskan oleh teori Wallerstein. Netflix memanfaatkan infrastruktur teknologi dan akses internet yang luas di berbagai negara untuk menyediakan layanan streaming video berlangganan kepada pelanggan di seluruh dunia. Pendapatan Netflix berasal dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh pelanggan di berbagai negara, yang mencerminkan bagaimana perusahaan ini beroperasi dalam lingkungan yang terhubung secara global dan memanfaatkan perubahan teknologi untuk mencapai pertumbuhannya signifikan. Selain itu, melalui penyebaran konten digital secara global, Netflix juga berperan dalam memperkuat keterkaitan budaya antar negara-negara di dunia. Dengan menyediakan berbagai jenis film dan acara televisi dari berbagai negara, Netflix menjadi sarana untuk mempromosikan keberagaman budaya dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Dalam konteks teori sistem dunia,
pendapatan Netflix dapat dicerminkan bagaimana perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global dan memanfaatkan perubahan teknologi untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Industri perfilman pernah mengalami masa sulit di awal pandemi 2020, ketika sebagian besar bioskop ditutup untuk membantu menghentikan penyebaran virus COVID-19. Pada masa ini, terjadi perubahan yang signifikan terhadap industri film baik lokal maupun global. Dampak pandemi COVID-19 membawa kerugian bagi industri perfilman, tetapi di sisi lain meningkatkan jumlah pelanggan pengguna internet. Selama pandemi, masyarakat menghabiskan banyak waktu di rumah, sehingga mereka merasa bosan. Dan untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, mereka menonton film kesukaan mereka melalui platform digital. Platform digital seperti Netflix, Viu, WeTV, dan Video Prime atau sebagainya, yang termasuk dalam kategori video on demand atau VOD. Netflix sebagai salah satu layanan VOD mengalami peningkatan pengguna hingga 37 juta sepanjang tahun 2020. Di Indonesia, layanan Netflix merupakan pemimpin pasar dengan jumlah pengguna mencapai 1 juta. Menurut survei yang pernah dilakukan oleh populix.co, Netflix memimpin layanan VOD dengan meraih 31% suara dari 3.423 responden di daerah Jawa dan Sumatera. Hal ini membuktikan bahwa Netflix merupakan layanan VOD yang populer di Indonesia. Berdasarkan teori sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein, di dunia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu negara core, semi-periperi, dan periperi. Negara inti seperti Amerika Serikat memiliki teknologi dan kapital yang maju, serta menjadi pusat ketergantungan bagi negara-negara semi-periperi dan periperi. Netflix sebagai platform streaming dari Amerika Serikat memiliki akses teknologi yang canggih dan jaringan distribusi global yang kuat untuk memproduksikan dan mendistribusikan konten berkualitas tinggi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Platform ini digemari oleh masyarakat Indonesia karena berbagai faktor yang mendorong mereka untuk berlangganan Netflix. Platform streaming Netflix digemari oleh masyarakat Indonesia untuk mereka mengakses berbagai tontonan. Faktor-faktor yang membuat Netflix digemari oleh masyarakat Indonesia dan memutuskan untuk berlangganan: yang pertama, platform Netflix mempunyai citra merek yang sudah dibuat oleh Netflix itu sendiri, sehingga citra tersebut membuat masyarakat tertarik untuk berlangganan pada platform ini. Platform ini juga menjadi platform yang direkomendasikan masyarakat ketika masyarakat ingin menonton berbagai serial-serial. Yang kedua, kualitas produk yang ditawarkan Netflix seperti film-film yang lengkap serta resolusi gambar yang bagus menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk berlangganan di platform ini. Dan yang ketiga, fitur layanan pada platform ini sangat menarik dan tidak membosankan, karena dibalut dengan konsep yang elegan menambah fitur layanan Netflix semakin menarik di mata masyarakat. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat pada platform Netflix. Maka berdasarkan faktor-faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa masyarakat di Indonesia memiliki ketergantungan pada platform streaming ini. Indonesia sebagai negara semi-periferi memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan teknologi yang serupa. Oleh karena itu, Indonesia bergantung pada platform streaming ini untuk memenuhi kebutuhan hiburannya. Penggunaan Netflix juga berkontribusi pada ekonomi negara inti melalui langganan berbayar yang dibayar oleh konsumen di Indonesia. Sebagian pendapatan diinvestasikan kembali ke dalam pengembangan teknologi dan produksi konten baru. Sehingga hal ini memperkuat dominasi Netflix yang menjadi bagian negara inti dalam industri ini. Di sisi lain, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan lokal di industri hiburan terbatas karena persaingan dengan platform global seperti Netflix.